Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Derajat Ani Muhammad dengan NIM 2019-10566. Di sini saya bertujuan untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021. Nantinya terdapat poin-poin pembahasan yang saya akan bahas di presentasi proposal penelitian ini. Untuk lebih lengkapnya saya akan bahas di slide. Baik, kita sudah berada di slide yang menjelaskan poin-poin pembahasan. Poin-poin pembahasan ini menjelaskan yaitu poin yang akan nantinya dibahas di presentasi proposal penelitian ini. Poin-poinnya itu terdapat pada PPT ini adalah yang pertama adalah kerangka pemikiran, yang kedua ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini didapatkan dari kerangka pemikiran tadi. Selanjutnya ada variabel penelitian yang digunakan di penelitian ini dan juga alat ukurnya. Yang keempat ada sampling data. Yang kelima ada data dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini. Yang terakhir ada teknik analisis data. Selanjutnya kita akan membahas sub-sub poin yang nantinya akan menjadi sub-bahasan yang ada di slide selanjutnya. Baik, langsung saja ke poin pembahasan pertama atau sub-bahasan pertama, yaitu kerangka pemikiran. Pada kerangka pemikiran ini terdapat dua macam variabel, yaitu variabel bebas atau variabel independen yang dilambangkan dengan huruf X. Kemudian variabel terikat atau yang biasanya disebut dengan variabel dependen ini dilambangkan dengan huruf Y. Untuk variabel X sendiri terdiri dari profitabilitas, struktur modal, ukuran perusahaan. Kemudian variabel Y ini hanya ada kebijakan dividen saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang pertama untuk H1 menjelaskan ketiga variabel bebas yang dimana terdiri dari profitabilitas, struktur modal, ukuran perusahaan memiliki pengaruh kepada kebijakan dividen. Penjelasan ini berasal dari H2, H3, dan H4 yang ada di dalam kerangka pemikiran yang nantinya saya akan jelaskan satu-satu kenapa ada hubungannya, kenapa ada sebab dan akibatnya. Tentunya saya akan menjelaskan secara rinci dan lengkap. Untuk penjelasan H2 yaitu dapat dilihat di PPT bahwasanya profitabilitas ini berpengaruh positif dikarenakan pada penelitian yang dijadikan acuan dalam hipotesis menerangkan profitabilitas ini yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. Untuk hubungan kedua variabel ini yaitu apabila profitabilitas yang dihasilkan perusahaan cukup tinggi, maka semakin besar pula lah dividen yang dibagikan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan profitabilitas ini dapat berpengaruh positif. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan yang dipaparkan oleh jurnal yang disusun oleh Purba, Loren, Angga, Cynthia Juli pada tahun 2020. Berikutnya untuk penjelasan H3 yaitu struktur modal berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Dikarenakan struktur modal ini merupakan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasi perusahaan. Dan struktur modal ini juga diukur dengan debt to equity ratio sebagai alat ukurnya. Jadi bisa dilihat atau bisa dijelaskan apabila semakin tinggi rasio DER ini menunjukkan bahwa semakin besar kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan tentunya, sehingga keuntungan yang dimiliki perusahaan ini juga menurun dikarenakan keuntungan tadi untuk menutup kewajiban tersebut dan juga berdampak pada pembagian dividen. Sehingga dapat disimpulkan struktur modal ini dapat berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan jurnal yang disusun oleh Wahyu Lisa dan Fahyani tahun 2019.
Untuk penjelasan selanjutnya yaitu H3 menjelaskan bahwa ukuran perusahaan ini dapat berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Bisa kita lihat dikarenakan besar kecilnya perusahaan ini akan menjadi pertimbangan investor dalam menginvestasikan dananya. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan ini, maka akan semakin besar pula memperoleh sumber dana, dikarenakan perusahaan yang punya ukuran besar ini mempunyai akses yang cukup mudah untuk memasuki pasar modal dan juga bertransformasi sebagai perusahaan go publik. Oleh karena itu, perusahaan dapat memperoleh dana jangka panjang dari pasar modal tadi, dan tentunya dengan mudah dikarenakan sudah go publik dan berada di pasar modal. Dan perusahaan ini juga pastinya akan mengupayakan pembagian dividen yang sangat besar untuk memperoleh kepercayaan dari investor. Dapat disimpulkan semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin besar dividen yang dibagikan. Penjelasan ini juga sejalan dengan penelitian Rais dan Santoso pada 2017. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan kerangka pemikiran. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari kerangka pemikiran tadi. Dari kerangka pemikiran tadi, maka dibentuklah hipotesis penelitian. Di dalam slide terdapat 4 hipotesis penelitian. Untuk H1, yaitu hipotesis penelitiannya yaitu profitabilitas, struktur modal, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. H2 di sini hipotesisnya yaitu profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan dividen. Untuk H3 hipotesisnya yaitu struktur modal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kebijakan dividen. Untuk H4 yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan dividen. Untuk pembahasan hipotesis penelitian itu saja. Saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu di slide selanjutnya. Oke, kita sudah berada di slide yang menerangkan variabel penelitian dan pengukuran. Variabel ini terdapat berbagai macam. Untuk variabel yang pertama yaitu kebijakan dividen, jenis variabelnya yaitu dependent yang dilambangkan dengan Y, dan untuk alat ukurnya yaitu dividen payout ratio sama dengan dividen per share dibagi earning per share. Yang kedua ada profitabilitas. Profitabilitas ini merupakan jenis variabel independen yang alat ukurnya yaitu ROE. Untuk mendapatkan ROE ini yaitu laba bersih dibagi total modal ekuitas. Yang selanjutnya ada struktur modal. Struktur modal ini juga jenis variabelnya yaitu independen dengan alat ukur debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini didapatkan dari liabilitas dibagi ekuitas. Yang selanjutnya ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini merupakan jenis variabel independen. Untuk alat ukurnya yaitu size sama dengan len dibagi total aset. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan variabel penelitian dan pengukuran. Selanjutnya kita akan beralih di slide selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya. Oke, kita sudah berada di slide yang menerangkan sampling. Saya jelaskan terlebih dahulu. Samplingnya adalah teknik pengambilan data yang data ini dikategorikan dalam kategori tertentu. Nah, untuk penjelasan dari sampling penelitian saya yaitu populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang tercatat pada tahun 2017 sampai 2021 yang sesuai dengan kriteria. Untuk kriterianya sendiri yaitu saya menyusun 4 kriteria sebagai kriteria sampel yang saya akan ambil tentunya. Untuk
Kriteria 1 yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021. Untuk kriteria yang kedua, perusahaan manufaktur yang mengumumkan laporan keuangan secara detail dan lengkap selama periode 2017-2021. Yang ketiga, ada perusahaan manufaktur yang setidaknya pernah membagikan dividen selama periode 2017-2021. Yang keempat, ada perusahaan manufaktur yang mempunyai ekuitas positif. Selanjutnya akan membahas materi selanjutnya, yaitu data dan teknik pengumpulan data. Data ini saya bagi menjadi 3 jenis. Untuk jenis datanya yaitu data kuantitatif, dikarenakan data ini berbasis angka. Lalu data sekunder. Data sekunder ini, yang dimaksud dari data sekunder ini yaitu data yang sudah diolah oleh peneliti terdahulu. Kita sebagai peneliti juga dapat menggunakan data yang diolah oleh peneliti terdahulu. Jadi kita tidak perlu survei atau observasi lagi, dikarenakan data ini sudah tersedia di berbagai platform seperti Bursa Efek Indonesia, IDN Financial Indonesia. Jadi kita lebih fleksibel untuk mengambil data tersebut. Yang selanjutnya yaitu skala data. Skala data ini yaitu skala data rasio, dikarenakan perhitungannya mengutamakan perhitungan rasio. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, saya memakai metode observasi. Metode observasi ini dikarenakan saya menggunakan metode observasi ini dikarenakan banyak sekali data yang berada di Google atau di platform jurnal lainnya. Jadi saya menggunakan metode observasi agar lebih memudahkan saya untuk mengumpulkan data yang nantinya saya akan olah di dalam penelitian saya. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Nanti saya akan membahas teknik analisis data di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik analisis data yang saya gunakan di proposal penelitian ini. Yang pertama ada analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul secara apa adanya. Dan teknik analisis deskriptif ini dapat digunakan untuk menghindarkan pembuatan kesimpulan atau deskripsi data yang berlaku umum atau secara generalisasi. Yang kedua yaitu analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda ini digunakan untuk membuktikan uji hipotesis dan digunakan untuk menguji pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk selanjutnya yaitu teknik analisis uji F simultan. Pada uji simultan ini digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang terdiri dari profitabilitas, struktur modal, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh atau tidak terpengaruh secara simultan atau secara bersamaan terhadap variabel dependen yaitu kebijakan dividen. Selanjutnya uji T. Uji T ini berbeda dengan uji simultan. Kalau uji simultan ini berfokus pada pengaruh secara bersama, namun di uji T ini lebih fokus pada pengujian masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kurang lebihnya seperti itu teknik analisis yang saya gunakan di presentasi proposal penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.